Coba deh kamu bayangin situasi ini sejenak. Tarik napas panjang, dan benar-benar posisikan dirimu di momen ini. Kamu tuh baru aja ngelewatin badai krisis yang gila-gilaan dalam hidupmu. Mungkin krisis kerjaan, atau proyek yang nyaris hancur, atau konflik berbulan-bulan yang nguras habis energimu. Yang bikin jantung deg-degan tiap hari itu kan? Nah, iya. Selama berminggu-minggu, nafasmu selalu pendek. Otakmu dipaksa mikir 1.000.000 kilometer per jam buat metain semua kemungkinan terburuk. Terus, tiba-tiba aja, semuanya selesai. Badainya reda. Kamu menang, atau ya seenggaknya kamu selamatlah. Lega dong pastinya. Harusnya sih gitu, tapi disinilah anehnya. Pas kamu akhirnya pulang, tutup pintu rumah, dan duduk sendirian di ruangan yang sepi, alih-alih merasa lega, kamu justru ngerasa, kosong melompong. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek sampai ke tulang, justru karena kamu selalu dituntut buat jadi orang yang paling pinter di ruangan? Orang yang selalu punya jawaban buat madameng semua api. Oh, wow. Perasaan kosong abis krisis besar itu, sebenarnya fenomena psikologis yang sangat nyata loh. Kelelahan eksistensial gitu sebutannya. Ada harga mahal banget pas identitas kita tuh terlalu nempel sama peran sebagai sang penyelamat atau dalang dari semuanya. Karena pas masalahnya hilang, perannya juga ikut hilang kan? Benar banget. Buat otak yang udah kecanduan sama kekacauan, kehilangan masalah tuh diterjemahkan sebagai, kehilangan tujuan hidup, atau parahnya, kehilangan jati diri. Gila ya. Dan persis itulah yang bakal kita bedah tuntas di obrolan mendalam kita hari ini. Kita punya materi yang luar biasa emosional dari cerita Bab 5, Air Mata Sutradara. Misi kita spesifik banget nih. Kita mau ngebongkar fenomena God Complex, obsesi manusia modern yang pengen terus-terusan pegang kendali. Dan gimana momen pas seseorang itu benar-benar hancur, justru bisa jadi titik paling membebaskan dalam hidupnya. Dan kisah ini tuh bukan sekedar fiksi biasa. Ini kayak cermin jernih banget buat ngelihat neurosis kita semua di zaman sekarang. Kita kan hidup di era yang memuja kendali ya. Manajemen waktu, manajemen emosi, ngatur persepsi orang lain. Tanpa sadar, kita tuh bikin penjara sendiri dari tumpukan ilusi kalau kita yang ngatur semua narasi hidup kita. Bener. Atmosfer di awal ceritanya tuh dapat banget nangkap esensi penjara itu. Jadi, tokoh utama kita namanya Arion. 38 tahun, eksekutif brilian. Badai di kantornya sebenarnya udah lewat 3 hari lalu. Suasana kantor udah normal lagi. Bahkan ada koleganya, si Reza, yang tadinya licik banget, sekarang udah kalah telak dan bertekuk lutut. Arion menang mutlak dong berarti? 100% menang. Tapi narasinya dengan cerdas langsung mindahin kamera dari kantor yang penuh kemenangan itu, masuk ke ruang tamu rumah Arion malam-malam. Nah, transisi ini krusial banget buat dipahami. Di kantor, Arion tuh pakai baju zirahnya kan. Dia arsitek strategi yang tak terkalahkan. Tapi di ruang tamu, baju zirah itu harus dilepas. Di situ dia nggak lagi ngadepin lawan bisnis. Tapi ngadepin dirinya sendiri. Tepat, dan itu jauh lebih menakutkan. Bayangin suasananya ya, hening banget. Lampu utama mati, cuma ada lampu tidur kuning hangat yang bikin bayangan di sudut ruangan. Nggak ada layar laptop, nggak ada dering HP, dan di tengah keheningan itu, Arion nyadar ada yang berubah dalam dirinya. Dulu tuh hening kayak gini adalah musuh terbesarnya dia. Karena buat dia, diam itu vakum kekuasaan ya. Betul. Kalau otaknya nggak lagi mecahin masalah, dia bakal panik nyari-nyari krisis baru. Kalau aku boleh kasih analogi ya soal otak perfeksionisnya Arion ini, bayangin layar smartphone deh. Tahu kan kebiasaan impulsif kita yang terus-terusan narik layar ke bawah, kayak pull to refresh gitu, padahal kita tahu nggak ada pesan baru masuk. Wah, analogi yang pas banget. Kita ngelakuin itu buat nyari stimulasi baru kan, nyari notifikasi masalah, atau sekedar mastiin kita masih relevan dan terhubung sama dunia yang sibuk. Nah, otaknya Arion tuh ngelakuin pull to refresh itu setiap detik. Dia nyari sinyal bahaya terus. Karena dia ngerasa, eksistensinya baru berharga kalau dia lagi main api. Tapi malam itu, tanpa HP, keheningan itu tiba-tiba nggak lagi terasa mengancam. Keheningannya terasa, penuh. Secara neurologis, ini luar biasa. Bertahun-tahun, Arion hidup di bawah pengaruh sistem saraf simpatik yang overaktif. Sederhananya, ini tuh kayak alarm kebakaran internal di tubuh kita, yang memicu respons fight or flight, melawan atau lari. Yang bikin jantung deg-degan dan pupil membesar itu kan? Betul, masalahnya, buat orang dengan God complex atau perfeksionisme ekstrim kayak Arion, alarm ini nggak pernah dimatiin. Tubuhnya ngira dia lagi di zona perang tiap hari.
Jadi pas krisis kantornya beneran kelar, tubuhnya malah bingung karena alarmnya masih nyala tapi nggak ada apinya. 100%. Makanya dulu hening itu menakutkan. Karena otaknya nerjemahin aman itu sebagai bahaya yang belum kelihatan. Tapi malam itu, sistem parasimpatiknya, sistem pengereman tubuh yang bikin tenang, akhirnya mulai ngambil alih. Wow. Jadi heningnya bukan lagi kekosongan, tapi ruang buat kehadiran murni yang selama ini tertutup sama ambisinya buat jadi, meminjam istilah dari ceritanya, Tuhan kecil? Tuhan kecil, itu frasa yang berat banget. Berat dan ngena banget. Dan pas dia lagi bergumul sama pikiran ini, tiba-tiba ada pemicu fisik dari dunia nyata yang benar-benar ngeruntuhin pertahanannya. Istrinya, Elena, jalan keluar dari dapur. Detailnya ini gila sih, kontras banget sama dunianya Arion. Elena cuma pakai daster sederhana, rambut diikat asal, bawa 2 cangkir teh panas wangi melati. Kesederhanaan yang menohok, Arion mewakili dunia yang penuh kalkulasi dan manipulasi variabel. Sedangkan Elena dan dasternya merepresentasikan kepolosan dan penerimaan tanpa syarat. Dan dia nggak duduk di seberang Arion kayak lagi mau meeting. Elena jalan mendekat, duduk persis di samping suaminya. Dia nyelimutin bahu Arion pakai selimut rajut, ngasih tehnya. Aroma melati, kehangatan, dan keheningan itu jadi bahasa yang lebih kuat dari kata-kata. Elena nggak nanya, gimana di kantor? Masalah beres? Nggak ada interogasi sama sekali? Nggak ada. Dia cuma bisikin kalimat yang jadi katalis utama di sini. Dia bilang, aku merasa seperti mendapatkan suamiku kembali. Bukan si jenius yang sibuk, tapi Mas Arionku. Merinding, itu kalimat yang menghancurkan ego dengan cara yang paling lembut. Kenapa itu mematikan buat Arion? Karena Elena memvalidasi eksistensi Arion bukan dari kecerdasannya, bukan dari kemampuannya mengendalikan dunia. Tapi murni cuma dari keberadaannya sebagai manusia. Betul. Kalimat itu melucuti semua gelar kebesaran Arion. Reaksi fisiknya langsung intens. Ada bola api yang naik dari perutnya, nyekik tenggorokan. Tapi nih, aku mau kasih dorongan balik sedikit dari sudut pandang pembaca yang kritis. Arion kan CEO brilian. Otaknya terprogram buat efisiensi tingkat tinggi. Pas dadanya sesak pengen nangis, otaknya refleks nolak dan melabeli air mata itu cuma sebagai cairan garam yang tidak efisien. Bukannya itu wajar ya buat orang analitis? Kenapa logika ini dilabeli arogan? Kan logikanya yang bikin dia sukses. Pertanyaan yang bagus. Logikanya emang nggak beracun, itu alat ukur yang brilian di kantor. Tapi di momen spesifik malam itu, fungsinya salah. Logika cairan garam itu dipakai sebagai perisai isolasi. Otak Arion bertindak kayak, diktator tiran yang nekan emosi alaminya demi ilusi kendali. Ah, paham. Menganggap kesedihan cuma sebagai cairan garam itu arogan karena dia menolak kemanusiaannya sendiri ya. Tepat, tubuh manusia itu punya kebijaksanaan sendiri, dan malam itu tubuhnya menolak dibunggam sama logika yang dingin. Pertempuran antara kediktatoran otak lawan pemberontakan tubuh. Dan tubuhnya menang telak. Wajahnya berkedut, rahangnya gemetar, pas tetesan air mata asin pertama jatuh ke punggung tangannya, pertahanan sang Tuhan kecil itu runtuh total. Dan dia nggak nangis elegan yang pelan-pelan gitu loh. Dia meraung kan? Ngeraung kayak hewan terluka. Dan yang bikin nyesek, dia nggak nangisin ancaman karir atau duit. Dia nangis buat anak kecil di dalam dirinya yang ketakutan selama bertahun-tahun. Yang ngerasa harus selalu sempurna biar dunia nggak kiamat. Dia muluk istrinya terus bilang, aku lelah El. Aku sangat lelah jadi Tuhan. Itu pengakuan yang, puncak pelepasan bebannya. Dan coba lihat respons Elena. Dalam psikologi, respons ini didemonstrasikan psikoanalis Donald Winnicott sebagai holding environment. Lingkungan yang menopang. Elena nggak ngasih nasihat. Nggak bilang, kamu kan kuat, jangan nangis. Padahal itu reaksi refleks kita kebanyakan kan? Kalau lihat orang nangis, insting kita langsung ngasih solusi biar tangisannya berhenti dan kita ikutan lega. Iya bener. Ngasih solusi logis ke orang yang lagi ancur emosinya tuh seringnya malah jadi bentuk penolakan atas rasa sakit mereka. Kayak nyuruh otak mereka kerja, padahal lagi korslet. Dengan cuma merengkuh kepala Arion ke dadanya tanpa ngehakimi, Elena ngasih ruang aman yang absolut. Kamu boleh lemah, kamu boleh nggak tahu apa-apa, dan kamu tetap aman di sini. Rasa aman yang nggak terikat sama KPI performa kerja. Gila. Terus, pas badai tangisnya mereda, napas Arion mulai pelan. Matanya bengkak, tapi pandangannya tiba-tiba jernih banget. Bebannya kayak nguat gitu aja.
Dia minta maaf ke Elena karena selama ini ngejadiin pernikahan mereka kayak proyek yang harus dioptimasi. Terus Elena merespons dengan memaafkan dan bilang, kamu udah pulang. Nah, kata pulang ini memicu pencerahan vertikal buat Arion pas dia berbaring natap langit-langit. Pencerahan filosofis setelah kehancuran psikologis. Apa yang dia sadari waktu natap langit-langit itu? Dia nyadar kalau selama ini dia tuh salah alamat. Dia nuntut cinta tanpa syarat dan rasa aman mutlak dari entitas yang salah, yaitu manusia. Dia gantungin itu ke Elena, ke timnya, dan ujung-ujungnya selalu kecewa. Kenapa? Karena manusia itu terlalu rapuh buat mikul ekspektasi setinggi itu. Nggak ada manusia yang dirancang buat jadi Tuhan bagi manusia lain. Itu beban yang mustahil. Bayangin analogi ini biar lebih gampang. Kamu punya mobil listrik canggih, baterainya raksasa. Terus kamu nyoba ngecas mobil itu pakai power bank saku murahan, apa yang terjadi? Powerbanknya pasti langsung panas, korslet atau meledak, kapasitasnya nggak nyampe. 100%. Kapasitas power bank terlalu kecil buat suplai daya masif mobil listrik. Sama kayak manusia. Pasangan kita, bos kita, mereka nggak punya kapasitas baterai buat menuhin kebutuhan spiritual absolut kita. Bukannya ini ya akar dari banyak hubungan yang hancur di dunia nyata. Banget. Secara sosiologis ini masalah besar di zaman sekarang. Pas struktur komunitas memudar, kita numpukin semua kebutuhan emosional dan eksistensial ke satu orang. Biasanya pasangan. Kita nuntut dia jadi terapis, sahabat, sumber kebahagiaan mutlak. Itu manipulatif banget loh. Karena pas mereka salah, yang mana pasti karena mereka cuma manusia, kita merasa dunia runtuh. Terus kita marah, ngontrol, narik tali manipulasi biar mereka balik bersikap sesuai skenario kita. Dan pencerahan Arion mutus siklus beracun itu. Dia nyadar bedanya hubungan horizontal antar manusia yang terbatas sama hubungan vertikal dengan sang pencipta yang sifatnya absolut. Dia sadar Elena, Reza, itu cuma cermin atau manifestasi kecil dari kasih sayang sang pencipta. Pas dia ngebebasin Elena dari beban jadi Tuhan kecilnya, dia justru nemuin cara paling murni buat mencintai istrinya. Karena pas ekspektasi itu dilepas, hilang juga kebutuhan buat memanipulasi. Cintanya nggak transaksional lagi. Dia menerima Elena apa adanya, benar-benar berserah diri. Wah, ini membawa kita ke adegan penutup yang kerasa megah banget secara sinematik. Setelah sadar di ruang tamu, Arion jalan ke balkon apartemennya. Angin malam langsung nerpa wajahnya. Balkon itu simbol ambang batas yang kuat banget. Pemisah antara ruang personal dan dunia luar, tempat dia menguji paradigma barunya. Dan ingat kan gimana Arion yang dulu ngelihat pemandangan dari balkon ini? Dulu, lampu kota Jakarta dari ketinggian itu cuma kelihatan kayak papan catur raksasa buat dia. Lampu-lampu itu cuma sistem algoritma, kumpulan variabel, dan boneka-boneka yang talinya harus dia tarik biar bisnisnya sukses. Pandangan seorang prekayasa sistem yang arogan. Tapi malam ini, papan catur itu lenyap. Sebagai gantinya, dia ngelihat lautan kisah cinta. Setiap titik lampu itu adalah panggung cerita. Mungkin ada bapak yang lagi bikinin susu buat bayinya, ada anak muda yang lagi begadang demi mimpinya, dan miliaran skenario itu lagi diarahkan secara serentak sama satu sutradara agung. Pergeserannya luar biasa, dari prekayasa sistem yang cemas jadi pengamat yang penuh takjub. Di balkon itu, Arion mengadain tangannya. Dia bersyukur karena akhirnya diizinkan turun dari kursi dalang yang dingin. Dia lepasin imajinasi tali bonekanya. Dia sadar dia cuma satu titik cahaya, dan tugasnya cuma mastiin cahayanya sendiri tetap nyala. Paradoksnya tuh gila banget di sini. Justru pas dia menyerahkan kendali dan ngakuin ketidakberdayanya, dia malah merasa paling kuat dan utuh. Sering banyak yang salah paham di poin ini nih. Orang takut lepas kendali karena mikir berserah diri itu artinya jadi pasif atau lemah. Padahal kisah Arion merbantah keras itu. Kecerdasannya nggak hilang bareng air matanya, dia tetap jenius. Cuma fungsinya yang berubah kan? Dan itu sendiri. Karena dia udah naruh kepercayaan penuh sama si sutradara agung. Dia nggak perlu tahu naskah lengkapnya. Dia cuma perlu mainin adegan buat hari ini aja. Dan itu ngangkat bertonton beban dari otaknya. Pas kita geser posisi dari sutradara jadi aktor, kita nggak lagi dihantui kecemasan akan hasil akhir. Kita diundang buat berimprovisasi dan menikmati perannya. Ketidakpastian besok bukan lagi ancaman, tapi ruang kosong yang penuh kejutan. Gila. Kalau kita rangkum perjalanan panjang obrolan kita hari ini, transformasinya ekstrim banget ya.
Dari manusia mesin yang kecanduan stres, yang angkuh banget, sampai nganggap emosinya cuma inefisiensi biologis. Sampai akhirnya dihancurin sama kelembutan pelukan dan aroma melati. Dihancurkan buat dibangun kembali jadi lebih kuat. Iya, benar. Dari Tuhan kecil yang paranoid, jadi manusia utuh yang sadar kalau dunia ini bukan medan perang yang harus dimanipulasi. Tapi taman bermain yang ngundang dia buat menari bebas. Menari bebas tanpa takut kehilangan kendali karena ada tangan tak terlihat yang menopang panggungnya. Indah banget. Dan sekarang nih, buat kamu yang dari tadi dengerin kita, coba deh ngaca sebentar ke keseharianmu. Di kerjaan, di hubungan asmara, atau di keluarga, tali-tali boneka imajiner apa sih yang lagi mati-matian kamu tarik sekarang? Tali mana yang digenggam sampai tangan kapalan dan berdarah? Murni karena kamu ketakutan setengah mati mikirin apa yang bakal hancur berantakan kalau kamu berani ngelepasin tali itu. Disinilah ujian keberanian sesungguhnya. Terkadang, tindakan paling berani itu bukan narik talinya makin kencang, tapi justru punya keberanian buat pelan-pelan membuka genggaman tangan kita. Membuka genggaman dan ngebiarin semuanya mengalir. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran provokatif terakhir buat kamu renungkan. Kita sering banget kan nyalahin kacaunya dunia luar, atau nyalahin orang-orang yang nggak kompeten sebagai sumber kelelahan mental kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau sumber stres dan penderitaan terbesarmu itu sama sekali bukan karena masalah di luar sana? Tapi dari dalam diri sendiri. Yah, gimana kalau itu berasal dari arogansi tersembunyi di dalam ego tidak sendiri yang terus berbisik kalau kitalah yang harus mengendalikan semuanya? Mungkin hari ini waktu yang tepat buat ngasih izin ke dirimu sendiri. Izin buat berhenti jadi yang paling pintar, berhenti mecahin krisis, dan mulai ngebiarin dirimu sekedar hadir. Bernapas, dan percaya. Perenungan yang harus dicerna pelan-pelan nih. Tanpa layar HP dan dalam keheningan yang utuh. 100% setuju. Sampai jumpa di bedah tuntas kita berikutnya. Letakkan bebanmu sejenak, dan cobalah benar-benar menikmati keheninganmu hari ini. Tali-talinya udah bisa kamu lepaskan.